Halo teman-teman, saya Jamaluddin Rosyidin dengan NPM 2301009 dari kelas manajemen 6A. Di video kali ini kita akan membahas satu konsep penting dalam dunia bisnis modern, yaitu Corporate Social Responsibility, atau sering kita sebut CSR. CSR tidak lagi dipandang sebagai kegiatan tambahan, tetapi sudah menjadi bagian dari cara perusahaan dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebelum masuk ke CSR, kita singgung dulu sedikit tentang Good Corporate Governance atau GCG. GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Artinya, perusahaan didorong untuk dikelola secara profesional, transparan, efisien, dan tetap berlandaskan etika serta aturan hukum. Disinilah CSR berperan. Corporate Social Responsibility adalah konsep bahwa perusahaan punya tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam setiap aspek operasionalnya. CSR sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Keputusan perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, baik sekarang maupun di masa depan. Dengan kata lain, GCG adalah kerangka tata kelola, sedangkan CSR adalah wujud konkret kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Kalau kita bicara praktiknya, bentuk CSR sangat beragam dan bisa disesuaikan dengan karakter perusahaan maupun kebutuhan masyarakat sekitar. Beberapa contoh bentuk CSR antara lain: 1. Kegiatan yang langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas lingkungan, seperti program kesehatan masyarakat, pelatihan keterampilan, atau penghijauan. 2. Pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama di sekitar wilayah operasi perusahaan. 3. Bantuan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, misalnya perbaikan jalan, sarana ibadah, atau fasilitas pendidikan. 4. Sumbangan untuk desa atau fasilitas sosial lain yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dari contoh-contoh ini terlihat bahwa CSR bukan sekadar bagi-bagi bantuan, tetapi sebuah upaya sistematis agar keberadaan perusahaan membawa dampak positif bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Lalu, apa manfaat CSR bagi perusahaan? Banyak penelitian dan pengalaman praktis menunjukkan bahwa perusahaan yang konsisten menjalankan program CSR biasanya punya citra dan reputasi yang lebih baik. Perusahaan dengan reputasi yang kuat cenderung menikmati beberapa hal penting. 1. Hubungan yang lebih baik dengan pemuka masyarakat dan tokoh lokal. 2. Relasi yang positif dengan pemerintah setempat. 3. Risiko krisis yang lebih kecil, karena perusahaan dipandang peduli dan terbuka terhadap dialog. 4. Rasa bangga di dalam organisasi, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. 5. Saling pengertian yang lebih kuat antara pihak internal dan eksternal, sehingga kerjasama dan kolaborasi lebih mudah terbangun. Jadi, CSR bukan hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bisnis perusahaan itu sendiri. Dalam praktik CSR, perusahaan tidak berjalan tanpa panduan. Salah satu rujukan penting adalah ISO 26000 yang menjelaskan 7 subjek inti tanggung jawab sosial, mulai dari tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenaga kerjaan, lingkungan, prosedur operasi yang wajar, isu konsumen, hingga pelibatan dan pengembangan masyarakat. Kerangka ini membantu perusahaan agar program CSR tidak sporadis, tetapi terarah dan menyentuh aspek-aspek yang paling relevan. Di Indonesia, CSR juga memiliki dasar hukum. Pemerintah telah menerbitkan PIP nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas sebagai pelaksanaan pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Peraturan ini mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau yang terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan yang sejalan dengan prinsip good corporate governance, pembangunan berkelanjutan, dan kepentingan seluruh stakeholders. Perusahaan yang menjalankan CSR secara konsisten tidak hanya membantu masyarakat dan menjaga lingkungan, tetapi juga membangun reputasi dan kepercayaan yang menjadi fondasi penting bagi kelangsungan usahanya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau Anda tertarik, di video berikutnya kita bisa bahas contoh-contoh penerapan CSR dari berbagai perusahaan di Indonesia. Sebagai penutup, menurut Anda, contoh program CSR seperti apa yang paling relevan untuk perusahaan di sektor yang Anda tekuni saat ini?